Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini di hari yang sangat cerah dan lumayan terik panasnya ini, kita dapat berjumpa lagi di dalam konten-konten di dalam Pandia RS TV ini. Nah, kali ini saya ingin membahas atau mereview sebuah buku, di mana di dalam buku tersebut salah satu penulisnya adalah saya. Nah, buku ini baru terbit tahun ini. Saya sangat merasa senang sekali. Buku ini sampai kepada saya itu kalau tidak salah sebelum Hari Raya Idul Adha. Namun baru pada hari ini atau kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview buku Toga untuk Negeri. Jadi ada sekitar 25 penulis di dalam buku Toga untuk Negeri ini. Nah, Toga untuk Negeri ini adalah buku yang diterbitkan oleh Rumah Media. Jadi Rumah Media ini kantornya itu ada di Jakarta Selatan, salah satu penerbit indie yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, jadi kami menulisnya ini secara bersamaan atau kami garap bersama-sama. Ada 25 penulis di dalam buku Toga untuk Negeri ini. Salah satunya adalah saya, kemudian ada dosen saya Bu Juniawati, kemudian ada Eno Wulandari, ada Umi Ning, ada Isna Aina Hidayanti, kemudian ada Diah Y, Bambang Eko Priyanto, kemudian Vini Anita, lalu ada Ray Nilda, Umu Arasi, Dina Tasnim, Dekna Effendi, Witri Wahyu Lestari, Nira, SN Fatima, Intan Effendi, Alia Yahya, kemudian ada Dew Wahda, Puji Hasti, Widati Raihana, Niko Suganda, Misda Gustini, Siti Rahmawati M, dan saya sendiri Pandia RS, kemudian ada Hafiz. Nah, ada 25 penulis di dalam buku Toga untuk Negeri ini. Kalau kita lihat dari cover buku ini sangat menarik sekali karena terbitnya juga bertepatan dengan menyambut Hari Kemerdekaan RI Merah Putih, sehingga terlihat sangat keren sekali cover buku ini. Ada 25 naskah di dalam buku ini. Saya tidak bisa review seluruh naskah, mungkin saya akan mereview 2 naskah saja. Jadi di buku Toga untuk Negeri ini terdapat naskah terpilih atau naskah terbaik, yakni yang diraih oleh Mbak Vini Anita. Nah, saya sudah baca naskah dari Mbak Vini Anita ini. Mungkin alasan dari penerbit Rumedia atau tim Nubar area Sumatera ini memilih naskah Mbak Vini Anita sebagai naskah terbaik. Saya melihatnya itu bahwa Mbak Vini itu menulisnya dengan ketulusan hati yang sangat mendalam, dengan bahasa yang sederhana. Kemudian ia menceritakan bagaimana pengalaman ia kuliah
betapa sulitnya ia melaksanakan kegiatan kuliah dengan finansial yang tidak mendukung terlalu kuat, sehingga beliau harus membanting tulang membantu membiayai proses perkuliahan. Jadi kisahnya itu ditulis dengan mengalir begitu saja, dengan bahasa yang sederhana, jujur, rapi, sehingga saya pribadi mengucapkan selamat kepada Mbak Vini atas naskahnya yang menjadi naskah terbaik di dalam event Toga untuk Negeri ini. Jadi Toga untuk Negeri ini adalah cerita yang ditulis oleh 25 penulis yang menuliskan pengalaman tentang perkuliahan mereka. Ada yang kuliah di luar negeri. Kemudian naskah yang kedua, saya akan membahas naskah yang ditulis oleh dosen saya, Bu Juniawati. Beliau sebenarnya yang mengajak saya untuk ikut dalam project menulis buku Toga untuk Negeri ini. Beliau adalah pemimpin atau leader kami, sehingga nama yang dicantumkan adalah nama beliau, Juniawati dan kawan-kawan. Nah, Juniawati atau Ibu Juniawati ini juga menuliskan kisah bagaimana kisah perkuliahan yang ia lakukan di negeri seberang atau Malaysia, mendapatkan beasiswa. Sungguh cerita yang menarik menurut saya. Saya tidak akan menceritakan bagaimana prosesnya, tapi ceritanya sangat menginspirasi sekali bagi penggiat literasi. Dan ini juga buku yang sangat baik untuk anak-anak muda yang ingin melanjutkan sekolahnya sampai tingkat perkuliahan dan menyelesaikan kuliah. Dan kemudian naskah yang terakhir yang ingin saya bahas adalah naskah yang saya tulis sendiri. Oke, sebelum itu saya lupa tadi, saya ingin menyebutkan judul yang ditulis oleh Bu Juniawati itu adalah Toga dari Tanah Melayu. Jadi beliau tadi berkuliah di Malaysia, sehingga menceritakan bagaimana perjalanan ia memperoleh tawaran untuk berkuliah di Malaysia dan betapa sulitnya ia beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian Mbak Vini tadi menulis dengan judul Sungguh Pertolongan Allah Amat Dekat. Nah, seperti yang tadi saya bilang, Mbak Vini menuliskan ceritanya itu dengan kalimat yang sederhana, kemudian dapat membawa kita sebagai pembaca ikut terharu mendengar ceritanya. Dan cerita tersebut ditulis dengan jujur dan polos menurut saya, sehingga tim Nubar Area Sumatera memilih naskah beliau menjadi naskah yang terbaik. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Kemudian tadi saya bilang 2, sekarang mungkin 3 naskah yang akan saya bahas. Nah, yang terakhir adalah naskah saya sendiri, di mana saya memberi judul tulisan atau cerita saya pada buku Toga untuk Negeri ini, yakni Love, Knowledge, and Wisdom. Jadi di cerita saya tersebut, saya menceritakan bahwa ketika seseorang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau mahasiswa atau kuliah, seseorang itu harus memiliki minimal 3 hal yang harus ada. Yang pertama itu love, yakni cinta.
dimana seseorang itu memerlukan cinta dari orang tua, kemudian dari dirinya sendiri ia harus mencintai apa yang ia pilih, seperti jurusan atau fakultas yang ia pilih, maka ia harus benar-benar mencintai apa yang ia pilih, kemudian didukung pula oleh cinta orang-orang yang terdekat seperti orang tua, keluarga, sahabat, dan macam-macam lah. Kemudian knowledge. Nah, jadi hal yang kedua yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang sudah melakukan perkuliahan adalah pengetahuan. Karena tidak menuntut kemungkinan kita akan menemukan sesuatu hal-hal yang memang baru di dalam perkuliahan. Perkuliahan ini tidak seperti sekolah, di mana di sekolah itu kita itu seperti disuapi. Namun kalau di kuliah kita itulah yang masakan itu sendiri, sehingga dibutuhkan pengetahuan yang cukup. Nah, salah satu memperoleh pengetahuan itu ya dengan membaca. Mungkin dengan membaca buku Toga untuk Negeri ini, kawan-kawan yang ingin melanjutkan perkuliahan dan yang sedang melakukan perkuliahan akan mendapatkan inspirasi. Itu menurut saya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu di dalam judul tulisan saya itu, hal yang harus kita punya selanjutnya itu adalah wisdom. Nah, wisdom itu kebijaksanaan. Karena di dalam perkuliahan, pengalaman yang saya ceritakan di dalam buku ini, kita akan menemukan beberapa hal yang itu bertentangan dengan apa yang kita yakini atau apa yang kita pahami. Nah, itu kita akan menemukan pertentangan di dalam bangku kuliah, sehingga hal yang harus kita punya adalah wisdom, kebijaksanaan, sehingga kita dapat menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut dengan tidak mempermasalahkan, tapi lebih kepada menganggap bahwa itu semua adalah hasanah ilmu pengetahuan, masuk ke dalam knowledge tadi. Jadi love, knowledge, kemudian wisdom itu adalah merupakan komponen yang tak terpisahkan, dimana ketika seseorang bijaksana, ia akan memperoleh pengetahuan yang sangat baik, kemudian dari pengetahuan tersebut melahirkan yang namanya cinta. Nah, itu yang saya tulis di buku Toga untuk Negeri ini. Mungkin kepada kawan-kawan yang penasaran ingin membaca buku Toga untuk Negeri ini, bisa menghubungi pihak penerbit Rumedia. Mungkin saya juga tidak tahu buku ini apakah dicetak untuk diperjualbelikan atau tidak, tapi yang saya tahu bahwa ada e-booknya yang dijual. Nah, mungkin kawan-kawan bisa lihat itu di Instagramnya penerbit Rumedia, kemudian Facebook juga ada penerbit Rumedia. Nah, kawan-kawan yang berminat untuk membaca atau memiliki buku Toga untuk Negeri ini bisa menghubungi atau melihat halaman-halaman media sosial yang dimiliki oleh penerbit Rumedia. Nah, oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya bahas di video kali ini. Sebenarnya ini sudah sangat terlambat karena buku ini sudah beberapa minggu ada di tangan saya, cuman baru sekarang saya dapat mereview atau membahas buku ini, karena kemarin saya juga menikah, sehingga tidak sempat untuk membuat video. Nah, ini adalah video kedua setelah saya menikah. Sebelumnya kemarin saya sudah bikin video mengomentari tentang film
jejak khilafah di Nusantara. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di channel Pandya RS TV ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.